Oke, di video kali ini gue akan membahas contoh-contoh kasus asli di dunia nyata tentang Prisoner's Dilemma. Contoh nomor satu itu adalah persaingan dagang. Jadi misalnya ada dua perusahaan, kita sebut aja A dan B. Mereka bingung, mendingan mereka pasang iklan atau enggak. Nah, bisa dibayangkan ya, dua perusahaan ini menjual barang yang sama. Jadi anggap aja lah yang ngejual produk kesehatan atau enggak produk pelembab wajah itu cuma dua perusahaan ini. Tidak ada perusahaan lain. Jadi sistemnya duopoli. Nah, biar gue gampang ngejelasin kasusnya, kasus secara numeriknya, gue langsung sajikan dengan tabel aja. Oke, jadi misalnya ada dua perusahaan, mereka bingung mau ngiklan atau enggak. Jadi kita di sini tulis iklan, di sini tulis enggak. Untuk perusahaan A misalnya. Dan untuk perusahaan B akan gue tulis dalam warna kuning. Di sini iklan dan enggak iklan. Sorry, tulisan gue jelek. Nah, kalau sama-sama enggak iklan, mereka akan membagi pangsa pasar mereka sebesar 50% 50% karena mereka sifatnya duopoli. Jadi di sini kalau di kolom enggak yaitu mereka dapat 50% dan 50%. Nah, kalau misalnya perusahaannya sama-sama ngiklan, mereka juga 50% 50%. Karena seimbang gitu. Nah, kalau misalnya perusahaannya nggak ngiklan, dia akan rugi, maksudnya kalah dengan kompetitornya. Jadi, anggap aja ya, bagi yang ngiklan, mereka bisa menarik 80% dari pangsa pasar mereka. Jadi kita tulis di sini 8, sedangkan yang nggak ngiklan itu 2. Di sini kebalikannya, yang terakhir. Ini 2, habis itu yang karena ngiklan dia jadi 8. Nah, lihat ya. Misalnya kita itu sebagai perusahaan A, yang warna putih misalnya. Nah, kita coba prinsip, bukan prinsip, cara berpikir logisnya. Misalnya B itu ngiklan. Nah, lihat deh. Lihat yang di sini. Kalau A ngiklan, dia bisa menarik 50% pangsa pasar, sedangkan kalau dia nggak ngiklan, dia cuma berhasil menarik 20% pangsa pasar. Dengan kata lain, mendingan A itu iklan. Mendingan A itu ngiklan di sini. Nah, sekarang coba, misalnya kalau kasusnya B itu nggak ngiklan. B itu yang di sini sekarang. Sesuai yang tadi, kita cuma pedulinya kasus yang A, kita cuma peduli kasus diri sendiri aja ya. Lihat, kalau A ngiklan, dia bisa menarik 80% pangsa pasar, sedangkan kalau nggak ngiklan, dia berhasil menarik 50%. Mendingan iklan. Dengan kata lain, lebih baik ngiklan. Itu pendapat A. Nah, kan A dan B itu simetri hubungannya. Jadi, kalau menurut A logis, menurut B, keputusan tersebut juga harusnya logis. Jadi, keputusan akhirnya adalah A-nya ngiklan, A iklan, dan B juga iklan. Dengan kata lain, kita dapatnya, gue tulis warna, gue ganti warna merah aja di sini. Jadi dapatnya yang di sini 55. Tapi lihat, nggak ngiklan juga 55 loh. Terus kalau dianalisis lebih lanjut ya, kalau ngiklan tuh kita butuh duit. Lo bayangin, kita sama-sama bisa menarik 50% pangsa pasar, sama ya, iklan-iklan dan enggak. Tapi kita rugi secara material ekonomi, karena kita perlu bayar buat bikin iklan. Sedangkan kalau kita nggak bikin iklan, ya nggak keluar duit dan pangsa pasar juga sama. Jadi, apa ya, ada opsi lebih bagus lain, yaitu nggak iklan, tapi itu tidak bisa disebut tidak logis lah. Contoh 2,
yaitu perang nuklir. Jadi, untuk contoh kedua ini gue nggak akan bikin tabelnya lagi. Kita langsung mikir aja langsung ya. Misalnya, ada dua negara. Nah, dua negara ini punya pilihan. Mereka mau memiliki fasilitas bom nuklir untuk jaga-jaga kalau terjadi perang mereka bisa nyerang pakai bom nuklir, atau nggak usah bikin fasilitas bom nuklir. Nah, bayangin kalau misalnya negara kita nggak bikin fasilitas bom nuklir sedangkan negara sebelah bikin, kita bahaya. Terus kalau negara kita bikin dan negara tetangga nggak bikin, apa itu namanya, melindungi diri dengan bom nuklir. Maksudnya bukan melindungi perang ya, maksudnya untuk mencegah perang itu kita mendingan pakai bom nuklir. Salah, bentar, gue perbaiki kata-kata gue dulu. Untuk mencegah perang lebih baik kita punya bom nuklir supaya musuh takut nyerang kita. Nah, gitu maksudnya. Tapi lihat deh yang tadi, kalau kita punya bom nuklir dan musuh punya bom nuklir, tidak akan terjadi perang. Sebaliknya, kalau kita nggak ada bom nuklir dan maksudnya negara tetangga tidak ada bom nuklir juga, nggak akan terjadi perang. Dan lebih bagus tuh nggak ada bom nuklir dan nggak ada bom nuklir, karena biaya bikin bom nuklir dan fasilitasnya itu besar, dan itu bisa dibilang pemborosan uang lah. Tapi berdasarkan logika Prisoner's Dilemma, memiliki bom nuklir adalah pilihan paling logis. Nah, tentu aja di kasus Prisoner's Dilemma yang barusan gue sebutkan, ada satu faktor yang sangat menentukan, yaitu kedua belah pihak tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Gimana kalau kita bisa berkomunikasi? Gimana kalau kita bisa bikin kontrak? Misalnya, negara kita berjanji nih, ada kontrak. Kami tidak akan membuat fasilitas bom nuklir apabila Anda tidak membuatnya juga. Kita minta negara tetangga tanda tangan. Gampang kan? Kalau dia tanda tangan, selesai. Tidak ada pembuatan bom nuklir dan bisa menghemat uang dan juga mencegah perang. Nah, masalahnya, mau nggak mereka tanda tangan?